hakikatnya jiwa kita itu adalah jiwa yang suci, jiwa yang bersih karena berasal dari yang maha suci. Maka untuk kembali yang kepada maha suci, maka kita harus bisa mensucikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafsul lawamah. Setelah kemarin dijelaskan tentang nafsul ammarah yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Sekarang akan menjelaskan tentang nafsul lawamah. Apa itu nafsul lawamah? Ya allati tanawwarat binuril qalbi tanawuran maqaddara ma tanabbahat bihi min sinnatil ghaflah. Nafsul lawamah ini tanawwarat binuril qalbi, mendapat cahaya hidayah hatinya dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan satu kebaikan, untuk melakukan satu amal soleh, wa tayaqqadat wa bada'at bi islahi haliha, dan terbangun dari hidayah itu memulai satu kebaikan, memulai satu amal soleh. Tetapi mutaraddidatun baina jihatir rububiyah wal khalqiyah. Nafsul lawamah ini selalu bolak-balik, tidak istiqomah antara jihad ketuhanan dan jihad makhluk. Falamma sadarat minha sayyi'atun bihukmi jabataha ad-dulmaniyah wa sab'iyah tadarakaha nuratan bi al-ilahiyah. Ketika muncul dari dirinya suatu kejelekan, suatu kedoliman, amal-amal yang buruk menurut agama, menurut syara, maka nafsul lawamah ini akan dibangunkan, akan tersadar dirinya bahwa ini salah, bahwa ini dosa, bahwa ini dolim. Fa'akhadat talumu nafsaha wa tatuba anha mustaghfirah. Maka akan hadir dalam dirinya, ingin memperbaiki dirinya dan beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, raji'atan ila babil ghafarir rahim, dan kembali kepada, menuju kepada pintu maghfirah, pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jiwa atau nafsul lawamah dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surah Al-Qiyamah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Yakin aku bersumpah tentang hari kiamat. Jadi Allah bersumpah dengan hari kiamat. Dan ayat keduanya wala uqsimu bin nafsil lawamah. Pertanyaannya, kenapa Allah bersumpah tentang hari kiamat dengan kemuliaan, keagungan hari kiamat yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran tentang keterangan kiamat, dari kata qoma yakumu kiamatan, hari berdirinya, hari tegaknya hukum Allah. Allah bersumpah tentang hari kiamat dan sekaligus Allah bersumpah dengan nafsul lawamah. Ini ada korelasi antara Allah bersumpah dengan hari kiamat dan Allah bersumpah dengan nafsul lawamah. Artinya bahwa di hari kiamat nanti Allah akan membeberkan, membukakan
tentang jiwa-jiwa manusia. Mana yang jiwa yang akan termasuk golongan yang bahagia dan jiwa yang termasuk golongan yang celaka. Dan dalam hal ini Allah sengaja menyebutkan jiwa yang menyesali dirinya ini karena begitu besarnya persoalan jiwa dari sudut pandang Al-Quran. Maka kita dipersiapkan mulai saat ini untuk senantiasa membersihkan jiwa, senantiasa menata jiwa, karena jiwa ini yang akan mempertanggungjawabkan, nanti di hari kiamat. Maka tiada lain tidak bukan untuk menstabilkan, mengembalikan orisinil manusia ke dalam jiwa-jiwa yang suci, harus disucikan, dibersihkan saat ini dunia ini. Karena hakikatnya jiwa kita itu adalah jiwa yang suci, jiwa yang bersih, karena berasal dari yang maha suci. Maka untuk kembali yang kepada maha suci, maka kita harus bisa mensucikan diri supaya bisa kembali kepada zat yang maha suci. Dan nafsul lawamah ini harus dibersihkan. Ada penyesalan, ada bisa berbuat baik, ada bisa berbuat buruk, dan ketika berbuat buruk ada penyesalan untuk kembali kepada istighfar, kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.